Shalom jemaat terkasih. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita kembali beribadah dengan tema jiwa yang tertekan, berharaplah kepada Allah. Hidup kita sebagai umat manusia senantiasa diliputi oleh berbagai pergumulan. Di tengah tekanan hidup yang melemahkan jiwa, Tuhan tetap setia memanggil kita datang kepadanya. Ia adalah sumber pengharapan dan kekuatan bagi setiap kita yang letih dan berbeban berat. Marilah kita datang menghadap Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita, dan dengan hati yang terbuka memuliakan namanya dalam ibadah saat ini. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah saudara-saudaraku, kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya dalam ibadah kita saat ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa
dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Silahkan duduk. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku, salam. Mari di minggu pagi hari ini kita membuka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 12. Mazmur pasal 42 ayat 12. Ini nats pembimbing bagi kita dalam kebaktian saat ini. Mari kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengakui bahwa di tengah berbagai pergumulan hidup, kita seringkali lebih dikuasai oleh kekhawatiran, kekecewaan, dan keputusasaan daripada oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena itu, dengan kerendahan hati, kita mengakui ketidaksetiaan dan kelemahan kami di hadapan Tuhan. Kita ada dalam saat teduh.
Bapa yang baik, di pagi yang diberkati ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih ada sebagaimana kami ada. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami datang dan kami mau mengakui setiap kelemahan kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami telah berdosa di mata-Mu Tuhan. Dan pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang sering kami lakukan Tuhan, menyakiti hati suami, istri, anak-anak, bahkan teristimewa menyakiti hati manis-Mu. Untuk itu di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami mohon, kasihani kami, ampuni kami, dan layakanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, hari ini kita kembali ada dalam rumah Tuhan. Kita datang membawa seluruh kehidupan kita. Setelah 6 hari lamanya Tuhan izinkan kita untuk hidup bersama dalam rumah tangga keluarga, bahkan dalam usaha dan pekerjaan kita. Dan saat tadi ketika kita datang membawa seluruh kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh berniat memohon pengampunan daripadanya, maka saat ini sebagai salah seorang hamba daripada Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap mereka yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena firman Tuhan berkata begini, sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kelemahan kita. Kita akan mengungkapkan doa minta tolong kita kepada Tuhan melalui puji-pujian Mazmur kita. Karena itu mari kita mempersiapkan Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan mulai di ayat yang kedua kita akan berbalasan sesuai dengan bentuk tulisannya. Mazmur pasal 39. Kalau kita sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, untuk hormat kemuliaan Tuhan, saya jemput umatnya, mari berdiri. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Aku keluh, aku diam.
hatiku bergejolak dalam diriku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Sungguh hanya beberapa selepat saja kau tentukan umurku. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan, ya Tuhan? Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Aku keluh, tidak kubuka mulutku. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Engkau menghajar seseorang dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan. Sebab aku menumpang padamu. Alihkanlah pandangan-Mu daripadaku. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Yang mana kami ada sampai saat ini karena anugerah kuasa-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini Bapa, kami semua anak-anak-Mu akan membuka firman-Mu untuk kami baca, kami dengar, kami pahami, kami renungkan dalam kehidupan kami. Dan Bapa boleh memberkati hamba-Mu yang akan membaca untuk kami semua, terlebih Bapak Pendeta Yusuf yang sudah siap memberitakan firman bagi kami semua. Biarlah firman yang akan kami dengar, Bapak boleh tanamkan dalam diri kami, pikiran kami, hati batin kami, untuk kami boleh memakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak boleh diamkan suara-suara lain dari hadapan kami. Dan berfirmanlah bagi kami semua anak-anak-Mu, karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Kita akan membuka firman Allah dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 12. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Jemaat dipersilahkan berdiri. Di bawah judul Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang berbahagia pagi hari ini adalah setiap mereka yang setelah mendengarkan firman Allah ini memelihara dalam hati dan berupaya untuk melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Di bangku paduan suara vokal group kosong. Itu artinya tidak ada paduan suara vokal group. Jadi jemaat Tuhan, biasanya saya di majelis menyanyi, kali kita menyanyi sama-sama.
supaya mereka yang ada duduk sebagai anggota PS, VG, terus tergerak hatinya untuk mempersiapkan diri supaya minggu depan bisa ambil bagian di kursi yang sebenarnya secara khusus sudah dipersiapkan bagi mereka. Hanya dekat Allah saja aku tenang, itu lagu. Organis tolong siap nada. Lagunya hanya sebentar dulu. Habis khotbah. Habis khotbah. Jiwa yang tertekan, berharaplah kepada Allah. Sekali lagi, jiwa yang tertekan, berharaplah kepada Allah. Salam. Sekali lagi salam. Yang di atas salam. Yang di luar salam. Kita ada bergumul ini tahun ini supaya ada satu kamera lagi kita bisa beli, atau ada yang tergerak hati sumbang supaya kita pasang di luar, supaya jangan dong di luar saja yang lihat kita, tapi kita yang di dalam juga bisa lihat dong di luar. Amin. Bapak Mama, saudara-saudaraku, bagaimana kabar hari ini? Ada sukacita? Ini pagi memang mendung. Kiranya kabut mendung ini tidak mewakili hati batin Bapak Mama. Amin. Karena memang saya sendiri tidak tahu bagaimana suasana hati batin Bapak Mama yang ada saat ini, yang hadir dalam kebaktian pertama. Pancaran muka kita bisa lihat, tapi suasana hati hanya orang itu sendiri yang tahu dengan Tuhannya. Pagi ini berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 12. Itu dia berbicara tentang suasana batin, suasana hati dari sang pemazmur. Papa Mama sadar atau tidak sadar, setiap hari kita bergumul dengan banyak hal. Mulai dari dalam rumah tangga kita, maupun ketika kita ada di tempat-tempat usaha dan pekerjaan kita. Dan situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita itu, baik yang di rumah maupun di tempat kerja, itu biasanya turut menentukan gejolak dan suasana hati kita terhadap setiap situasi dan keadaan yang kita hadapi. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku, situasi-situasi itu bisa saja membuat kita bahagia. Tapi situasi-situasi itu bisa saja membuat kita sedih, kecewa, putus asa, sampai akhirnya hilang harap. Dan situasi-situasi itu sangat mempengaruhi batin dan jiwa seseorang. Syukur-syukur kalau dia hadapi situasi-situasi dalam rumah tangga, keluarga, atau di tempat usaha dan pekerjaan itu, situasi-situasi yang sangat mendukung dia, yang karena itu menimbulkan suasana hati yang penuh sukacita dan keceriaan. Maka banyak orang akan mengungkapkannya dengan berbagai macam bentuk sukacita dan kebahagiaan. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudaraku, manakala situasi atau keadaan sekitar kita itu tidak baik-baik saja, misalnya hubungan kita dengan istri atau suami kita, dengan anak-anak kita,
dengan rekan-rekan usaha dan kerja kita tidak baik. Oleh karena banyaknya hal-hal yang tidak terduga datang secara tiba-tiba. Maka di saat itu, percaya atau tidak percaya, perasaan batin kita tersiksa, tidak tenang. Bahkan hati ini merasa seolah-olah ada tekanan. Bapak, mama, saudara-saudaraku, ini hal-hal yang alami. Dan ini manusiawi. Karena akan dihadapi oleh setiap orang ketika dia masih diizinkan Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini. Karena memang manusia itu makhluk yang berpikir. Makhluk yang punya jiwa, punya emosi. Dan emosi jiwanya, kembali saya bilang bahwa dia dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di sekitarnya. Sebagai makhluk berpikir, Bapak Mama, manusia dituntut untuk berpikir, mengatasi situasi-situasi yang tidak biasa, yang tidak terduga, yang adalah persoalan, tekanan, dan pergumulan hidup. Di saat itu manusia akan mengerahkan pikirannya, akal sehatnya untuk berpikir bagaimana terlepas dari persoalan, keluar dari persoalan. Supaya jiwanya jangan tertekan, supaya batinnya jangan tersiksa. Sebab manakala tekanan persoalan, pergumulan baik dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan tidak mampu dipecahkan oleh otaknya, maka jiwanya akan merasa tertekan. Dan karena itu mengakibatkan orang akhirnya stres. Orang akhirnya mengurung dirinya di dalam rumah, dalam kamar. Karena otaknya sudah tumpul. Tidak mampu menemukan jalan keluar. Dan karena itu semakin hari persoalan, pergumulan dalam rumah tangga, di tempat usaha dan kerja terus menekannya. Bapak Mama, dalam situasi-situasi seperti ini menurut ilmu jiwa, psikologi, supaya kejiwaan kita jangan terganggu, supaya batin kita jangan merasa terus tertekan, keluar. Carilah tempat-tempat yang bisa merubah suasana hati. Malah sedapat mungkin temukanlah orang-orang yang bisa menjadi curahan jiwamu, curahan hatimu. Makanya orang biasa bilang curhat. Kalau orang curhat itu, Bapak Mama, oleh karena ada tekanan dalam dirinya yang tidak mampu diatasi oleh otak pikirnya, dan menyebabkan jiwanya tertekan, batinnya tersiksa. Di saat seperti itu, Bapak Mama, percayakan orang-orang yang mampu untuk menampung curahan hatimu. Karena dalam ilmu psikologi bilang bahwa orang yang bermasalah, orang yang punya soal, bisa menemukan orang yang tepat untuk mencurahkan isi hatinya kepada orang itu. 50% dari persoalannya sudah terselesaikan. Biarkan dia bercerita. Jadilah teman-teman cerita yang baik dari sahabatmu yang sementara mengalami tekanan batin, yang sementara mengalami gejolak jiwa. Karena ketika Papa Mama menjadi teman yang baik, Papa Mama sudah menolong orang itu mengurangi 50% dari persoalan dan masalah yang sementara dihadapi. Bahkan kalau Papa Mama bisa membantu orang itu untuk menemukan jalan keluarnya dari persoalannya, dari pergumulannya, maka 100%
masalahnya selesai. Dan karena itu, pikirannya kembali menjadi plong, jiwanya kembali lega, batinnya menjadi tenang. Amin Bapak Mama. Siapkah Bapak Mama untuk menjadi tempat curahan hati dari orang-orang di dekatmu? Siap kau sonde. Karena ada kala kotong melihat orang lain sementara murung, orang lain sementara mengalami tekanan, kotong tidak menjadi tempat curahan isi hati yang baik. Malah terhadap gejolak batinnya dan dia sempat mencurahkan isi hatinya, kita malah menjadi mulut-mulut geram dari persoalan sesama kita kepada orang lain. Makanya kalau orang sampai gila, orang sampai akhirnya ambil jalan pintas karena dia tidak lagi menemukan bahwa adanya sahabat-sahabat dekat yang mampu untuk menjadi tempat curahan hatinya. Seorang suami dapat menjadi teman curahan hati yang baik dari seorang istri. Begitupun seorang istri dapat menjadi tempat yang baik bagi curahan hati suami yang sementara mengalami persoalan, tekanan usaha dan pekerjaan. Bahkan orang tua yang baik, dia memberikan waktu dan kesempatan yang baik bagi anak-anaknya yang memiliki persoalan yang karenanya batinnya tersiksa, jiwanya tertekan saat ini. Bapak Mama saudara-saudaraku, ini pengantar awal yang saya ajak kita untuk perlahan-lahan masuk dalam Mazmur pasal 42 tadi. Karena Mazmur 42 ini sebenarnya dia sama juga dengan Mazmur 43. 42, 43 itu menjadi satu kesatuan. Makanya oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu Mazmur 43 itu tidak diberi judul. Karena memang mereka itu satu kesatuan. Dan Mazmur 42, 43 sama dengan 10 Mazmur yang lain, itu adalah kumpulan Mazmur Bani Korah. Kalau kau baca dalam kitab Mazmur yang ada 150 pasal itu ternyata ada 12 pasal dalam kitab Mazmur itu yang ditulis oleh Bani Korah tentang pengalaman-pengalaman iman mereka hidup di hadapan Allah atau ketika hidup di luar Allah. Saya catat di situ itu Mazmur 42 sampai 49. Mazmur 84, 85, 87 dan 88. Ada sekitar 12 pasal yang ditulis oleh Bani Korah. Dan Bapak Mama, Bani Korah itu nama sebuah keluarga. Dan Bani Korah atau nama Korah itu mulai kita temukan dalam Kejadian pasal 36 ayat 5. Korah itu salah seorang anak dari Esau. Esau punya istri itu ada 3. Dan ini perempuan-perempuan Kanaan. Yang pertama nama Ada, yang kedua itu nama Oholibama, kemudian yang ketiga itu namanya Basmat. Dan Korah ini berasal dari istri yang kedua yang namanya Oholibama. Oholibama ini memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama itu Yeus, yang kedua itu Yealam, dan yang ketiga itu Korah. Dalam kitab Kejadian kita mendapat cerita bahwa ketika Esau lahir dari, ya kita bilang, seorang istri daripada Abraham,
dia mendapatkan kasih. Tapi bahwa ketika kita bilang ini, akhirnya kemudian Esau dan Yakub itu kemudian mereka hidup sebagai dua orang saudara. Dan dalam gambaran cerita selanjutnya, kalau kau baca dalam Yosua pasal 14 ayat 6, Esau ini akhirnya dia bergabung dengan orang-orang Yehuda ketika Yosua mulai melakukan pembagian tanah di Kanaan. Tapi ketika itu akhirnya dia digabungkan dalam keturunan Lewi. Dan dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 19, Bani Korah ini akhirnya dia menjadi salah satu kelompok penyanyi, pemuji dalam bait Allah. Dan karena itu 12 Mazmur itu dia tulis sebagai pengalaman dan pembelajaran iman bagi orang-orang yang ketika ada dalam bait Allah, ketika menyanyikan mazmur-mazmur yang ditulisnya. Dan Bapak Mama, saudara-saudaraku, Mazmur pasal 42 dan 43 ini, itu dia merupakan sebuah mazmur pengajaran. Mazmur yang berisi pengalaman iman yang pernah dialami oleh Bani Korah ketika dalam hidupnya dia menghadapi banyak tekanan, banyak persoalan. Dan menurut penelitian, ini Mazmur 42 dan 43 ini konteksnya ketika orang Israel ada di pembuangan di Babel. Karena itu sebagai orang-orang buangan, orang Israel yang ada di pembuangan Babel, itu koton bisa membayangkan bagaimana situasi-situasi yang pada waktu itu mereka alami dan mereka rasakan. Setiap hari harus mengalami tekanan dan kerja paksa. Dan karena itu mengakibatkan suasana batin dari orang-orang Israel, termasuk Bani Korah itu begitu sangat tertekan dan sangat tersiksa. Dan itu dia ungkapkan dalam pasal 42 ayat 4, kemudian ayat 6, kemudian ayat 7, dan juga ayat 12. Suasana batinnya dia ungkapkan begini. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Jiwaku gundah gulana, gelisah di dalam diriku, jiwaku tertekan dalam diriku. Dan ini dia ulang lagi pada ayat yang ke-12. Kau bisa bayangkan hidup dalam tekanan, hidup dalam berbagai macam kesulitan itu. Ketika kita berpikir untuk memecahkan persoalan, justru dia semakin menumpuk. Maka batin kita begitu sangat tersiksa. Jiwa kita merasa tertekan. Apalagi di sekelilingnya, orang-orang di sekitarnya kenal dia itu sebagai orang Israel, umat pilihan Allah. Tapi kenapa hari ini atau saat itu mereka harus dibuang? Harus hidup sebagai orang-orang yang dijajah. Dan karena itu terdengar suara-suara dari samping kiri kanannya. Pemazmur bilang, sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Bapak Mama, kalau kotong punya masalah dan orang cerita lagi di orang lain, atau orang lihat kita dia berpaling muka, karena kita hidup dalam tekanan dan persoalan. Apalagi sampai dia bilang, kok ini tiap hari Minggu pergi gereja, tiap ibadah julupi terus. Tapi ini masalah, ini kenapa sonai perlalu dari dalam lupung kehidupan.
Bukankah bentuk cibiran, bentuk olok-olokan dari orang itu semakin membuat hati kita tersiksa. Batin kita terus tertekan. Seperti mau gila rasanya. Malah ada orang yang sampai bilang, Tuhan, betson sanggup lah. Lebih memang Tuhan kalau memang son bisa ambil beta sudah. Percuma bet hidup di dunia tapi hidup dalam tekanan batin seperti ini. Bapak mama, kalau papa mama merasakan suasana hati saat ini atau akan merasakannya, maka bacalah Mazmur pasal 42 ini dan 43. Karena gambaran situasi tekanan batin dan jiwa yang tersiksa itu juga pernah dialami oleh Bani Korah. Bahkan kalau kau baca ayat yang kedua dan ketiga itu, kemudian akhirnya dalam pengembaraannya, dalam upayanya untuk mencari orang-orang di sekitarnya, ketika dia tidak menemukan orang-orang yang tepat, kemudian dia ingat bahwa dia punya Tuhan Allah. Karena itu dia gambarkan suasana hati yang merindukan Tuhan Allah untuk hadir dalam kehidupannya. Dan dia bilang seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak-bapak, rusa yang dimaksudkan oleh Bani Korah untuk menggambarkan dirinya dalam hubungannya, dalam kerinduannya dengan Tuhan Allah itu kita bayangkan kehidupan seekor rusa yang selalu menghindar dari musuhnya. Ia selalu ada di tempat-tempat ketinggian. Dia selalu ada di tebing-tebing. Dan gambaran rusa dalam Mazmur pasal 42 ini adalah rusa yang mengalami lingkungan sekitarnya sudah terbakar habis. Karena itu keadaan sekitarnya menjadi kering dan tandus, gersang. Karena itu untuk makan saja dia tidak menemukan apa-apa. Meskipun makanan dia tidak temukan, tidak ada lagi rumput yang hijau untuk dia mampu makan dan bertahan hidup. Tapi gambaran rusa ini dia melangkah bertertati-tati dengan sisa-sisa tenaganya. Dia berusaha turun dari atas tebing, berjalan untuk mencari sumber mata air. Dan kerinduannya dia dapat menemukan sebuah sungai yang berair. Sehingga sekalipun perutnya kosong, tapi dengan mengecap sedikit air saja, untuk kemudian memenuhi atau menghilangkan rasa dahaganya, dia mampu untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dan itulah gambaran kejiwaan atau gambaran batin dari Bani Korah. Dia mengharapkan Tuhan Allah menjadi satu-satunya penolong karena dia Allah yang hidup. Dia tidak mau terpengaruh dengan Allah-Allah bangsa sekitar, Allah-Allah Babilonia, Allah-Allah orang Persia. Karena dia tahu di sana Allah-Allah mereka mati, karena itu hanyalah patung-patung yang tidak bernyawa. Tapi dia percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup, Allah yang punya kuasa, yang mampu menolong dia, yang mampu memberikan pikiran yang baru untuk dia boleh menemukan jalan keluar dari persoalannya. Tapi apa dayanya, saat ini dia ada di Babel. Karena itu dia bertanya dalam dirinya sendiri, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Boleh datang ke dalam baitmu. Yerusalem jauh, dorang ada di Babel. Tapi dia percaya bahwa Allah tidak bisa dikurung oleh suatu tempat dan waktu. Allah yang hidup itu ada di mana-mana. Dan ketika dia bisa berseru saja, menyebut nama Tuhan Allahnya saja,
Di situ Allahnya akan hadir untuk mendengarkan jeritan hatinya, untuk mendengarkan tekanan-tekanan batin yang sementara dialami atau dihadapinya di tengah-tengah kehidupan sebagai orang-orang tertawan di Babel. Memang Bapak Mama dalam situasi-situasi hidup yang rasanya ketong tidak lagi mampu menemukan orang-orang di sekitar kita. Maka pagi hari ini ketika kita membaca Mazmur pasal 42, jangan putus asa dan kecewa. Karena Bapak Mama adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memiliki Tuhan. Dan dalam keadaan batin dan jiwa kita yang tersiksa dan tertekan itu, berusahalah untuk menemukan Tuhan Allahmu, untuk hadir kembali dalam kehidupanmu. Karena Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak mampu dikurung oleh seseorang atau oleh tempat dan waktu tertentu. Dia Allah yang maha tahu tentang kehidupan umatnya. Dan karena itu Dia bersedia untuk ada di mana-mana. Dan Dia hadir dalam kehidupan seseorang ketika namanya disebut. Ketika umatnya berteriak minta tolong, maka Dia di sana Dia akan hadir untuk menolong, melepaskan kita, menunjukkan jalan keluar dari tekanan batin akibat persoalan, akibat pergumulan-pergumulan yang saat ini kita hadapi. Makanya Bani Korah atau Mazmur ini disebut Mazmur pengajaran. Berdasarkan pengalaman iman yang pernah dialami oleh Bani Korah ketika dia ada di pembuangan di Babel. Bapak Mama saudara-saudaraku, hari ini sebenarnya firman Tuhan mau bilang kepada kita terhadap jiwa-jiwa yang tertekan dan batin-batin yang mungkin hari ini ada dalam rumah Tuhan. Yang terjadi oleh karena berbagai macam persoalan. Mulai dari dalam rumah tangga keluarga. Mungkin tidak ada lagi kirbat yang mampu menampung air mata kita. Ketika di tengah-tengah tekanan dan persoalan, kita sering kali mengeluarkan air mata. Siang dan malam, air mata menjadi makananku. Biasa kau menangis itu air mata don turun tanpa sadar, mulut yang terbuka dia langsung masuk. Dan Bapak Mama, air mata itu tidak pernah ada yang rasa manis. Dia rasa asin. Itu pernah ini kok. Pulang coba menangis dan buka mulut kok itu air mata masuk. Soalnya manis. Makanya orang biasanya kalau ada masalah kastengah dia menangis, kastengah. Supaya itu air mata yang rasanya asin itu keluar semua. Sehingga kemudian akhirnya keluar air mata yang tidak ada rasa. Dan di situ ada kelegaan, di situ ada kelepasan. Karena nats pembimbing tadi itu mengungkapkan jiwa dan batin yang tertekan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersyukurlah terhadap persoalan dan tekanan hidup yang saat ini kamu alami. Masuk dalam kamar. Angkat hati, Tuhan, terima kasih. Beta percaya ini persoalan ini hadir untuk memberi pembelajaran iman bagi saya. Beri kekuatan, beri tambah saya kekuatan ekstra. Untuk batin ini jangan tertekan, jiwa ini jangan tersiksa. Supaya beta kuat. Bapak Mama, di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup kita, kalau ada saja hati yang tahu bersyukur terhadap persoalan itu sekalipun, perlahan-lahan mengalir kekuatan ilahi dalam diri kita untuk memampukan kita berjalan keluar
menemukan jalan keluar dari persoalan kita. Dan itu juga yang dialami oleh Daud. Kalau kotong baca dalam Mazmur 62 ayat 2, yang nanti di akhir khotbah ini kita akan menyanyi. Dalam Mazmur 62 ayat 2 di sana Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Manusia tidak mungkin kita temukan kalau kotong cari. Suami pulang kantor, kotong bilang, "Papa, beta ada masalah." Lu tiap hari masalah terus. Kotong langsung tersiksa. Suami datang dari tempat kerja, dia bilang, "Aduh mama, mari dulu dengar beta pun cerita." Sudah Papa, sudah omong sendiri, beta ada urus anak-anak. Nah, itu nanti dia akan semakin tersiksa. Dan Papa Mama tahu, hidup hari-hari itu berhadapan dengan banyak persoalan, bukan satu persoalan. Dan kalau Bapak Mama tidak bisa menjadi teman curahan hati terhadap persoalan yang kemudian membuat kelegaan, besok itu akan muncul lagi satu persoalan. Dan kemampuan kita untuk menampung persoalan itu terbatas. Ketika dia penuh, disitulah jiwa kita tersiksa, di situ batin kita tertekan. Makanya beta biasanya sone larang orang untuk, kalau sone temukan orang sebagai tempat curahan hati, buat story ju son apa-apa, buat status ju son apa-apa, mau di Facebook kok, mau di WA kok, mau di Instagram kok, mau di TikTok kok. Tapi ingat, jangan sampai menelanjangi diri. Jangan sampai kasih telanjang suami atau istri di medsos. Karena ketika kita mengeluarkan isi hati kita tanpa kendali, di situ ketong menelanjangi suami, istri, anak-anak, pekerjaan, dan usaha kita. Dan baik kok yang komen itu, komen yang memberi kekuatan. Karena curahan hati seseorang itu juga tempat iblis bersarang di dalamnya. Nah, daripada bikin di medsos, lebih masuk kamar. Masuk kamar kok duduk merenung. Karena dalam perenungan diri kita itu, ketika kita mampu untuk menyebut nama Tuhan kita di tengah-tengah persoalan kita, di situ dia hadir. Kalau son bisa buka dan baca Alkitab, kalau son bisa berdoa, cukup menyanyi saja. Pilih lagu-lagu yang mewakili suasana batin, mewakili suasana jiwamu saat ini. Karena dalam nyanyian-nyanyian rohani, ketika nama Tuhan disebut, bukan dalam doa, bukan dalam pembacaan Alkitab, hanya dengan menyanyi saja, di situ dia hadir. Karena dari tata ketinggiannya, di dalam lagu pujian kita, namanya disebut, di situ dia mendengar dan dia hadir untuk menolong kita. Karena itu Bapak Mama, kalau bisa jadi tempat curahan hati seseorang, jadikan dirimu sebagai tempat untuk menampung persoalan saudaramu, dan itu rahasiamu dengan dia. Jangan sebarkan kepada orang lain. Supaya perlahan-lahan Bapak Mama mengurangi 50% dari persoalannya. Dan dalam diri Bapak Mama, Tuhan sudah karuniakan hikmat. Bantu dia. Berikan jalan keluar baginya. Supaya dalam dirimu yang terbatas itu, Tuhan memakaimu untuk 100% menolong saudaramu keluar dari persoalan. Kalau tidak, datang saja kepada Tuhan Allah. Mari kita akhiri khotbah ini dengan kita menyanyi Hanya Dekat Allah Saja. Ini lagu sedikit gembira, karena itu suasana hati yang saat ini tertekan, tersiksa,
pakai lagu ini untuk mengobati hatimu yang saat ini tersiksa itu. Boleh kita tepuk tangan juga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ini lagu mengakhiri khotbah kita. Karena itu kepada kita yang mengalami suasana hati yang saat ini tenang, tidak tenang, hanya dua saja dia pun jalan keluar. Yang pertama, carilah tempat-tempat yang bisa menghadirkan suasana hatimu menjadi pulih. Pergilah keluar dari rumah kalau persoalan itu dalam rumah. Keluar dari kantor sementara, keluar dari tempat usaha sementara. Cari tempat yang tepat supaya di situ kita mengungkapkan bagaimana persoalan kita kepada dunia luar, supaya di situ perlahan-lahan tekanan batin kita teratasi. Tapi yang kedua dan yang paling utama, carilah Tuhan Allahmu, karena Dia tidak pernah meninggalkanmu sekalipun tekanan batin jiwamu oleh karena banyak persoalan yang kamu alami. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman kita. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita under pemerintahan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, sekutuan darah, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita masuk ke dalam persembahan syukur. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Berilah dirimu, karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Mari kita menyanyikan NKB nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan
Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik bagi kami, bagi keluarga kami, maupun bagi orang-orang di sekitar kami, dalam berbagai bentuk dan rupa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dan kami telah memberikan sedikit dari apa yang telah kami terima. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, kiranya itu dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tengah jemaat-Mu, terkhususnya di Jemaat Maranatha Oebufu. Kami juga berdoa bagi para pengelola perbendaharaan gereja maupun di rayon-rayon, biar Tuhan memberkati hikmat dan kebijaksanaan, agar pengelolaan ini boleh berjalan dan biarlah boleh berguna untuk pekerjaan pelayan-Mu di tengah jemaat kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Mama, mari kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang dalam tuntunan perlindungan dan cinta kasih-Mu, kami telah menjalani kehidupan kami selama 1 minggu kemarin. Hari ini adalah hari yang Tuhan Allah sediakan sebagai hari perhentian-Mu yang kudus. Untuk kami boleh merayakan persekutuan di antara kami sebagai umat-Mu, bahkan juga persekutuan kami dengan Engkau ya Allah Tritunggal sebagai Allah yang kami sembah. Hari ini seturut dengan firman-Mu, kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang kami alami, kami hadapi. Atau mungkin di hari-hari ke depan kami akan alami dan hadapi persoalan dan pergumulan di hidup. Dari tahta kekudusan-Mu, Engkau tahu isi hati kami saat ini. Dari tempat duduk kami masing-masing, kami datang memberitahukan gejolak jiwa, gejolak batin, akibat banyaknya tantangan, persoalan, dan pergumulan yang kami alami. Kami ungkapkan itu kepadamu, ya Tuhan.
Karuniakan kami hikmat-Mu Bapa. Beri kami kekuatan ekstra yang berasal daripada-Mu, supaya kami mendapatkan kekuatan dan memiliki cara pikir yang sehat untuk menemukan jalan-jalan keluar dari tantangan, dari persoalan, dari pergumulan hidup yang saat ini kami alami. Supaya jiwa kami menjadi lega, batin kami kembali ada dalam suasana sukacita, agar kami terus menjalani hari-hari kehidupan sebagaimana yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Untuk kami kembali ada di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami, untuk kami kembali ada di tempat usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Hadirlah dalam setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami. Beri kami orang-orang yang tepat, yang kepada mereka kami mampu untuk menceritakan apa yang saat ini kami alami. Pakailah mereka sebagai orang-orang yang mampu untuk memberikan jalan keluar bagi kami, agar hidup kami sungguh kembali mendapatkan kelegaan, supaya suasana bahagia dan damai sejahtera kembali kami alami dalam hidup ini. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini memberikan pembelajaran iman bagi kami, bahwa Engkau Allah yang setia, yang bersedia untuk menjadi tempat curahan hati kami. Engkau Allah yang punya kuasa untuk menolong kami, melepaskan kami dari berbagai macam tingkat kesulitan, persoalan dan pergumulan hidup yang kami alami. Karena itu Bapa, ketika Engkau mendengarkan jeritan kami, ketika Engkau mendengarkan nama-Mu kami sebut, hadirlah dengan cara-Mu Bapa, supaya dengan terang kehadiran-Mu, jiwa kami yang haus, jiwa kami yang tertekan, kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan kelepasan. Terima kasih Bapa. Kami sudah kembali mendapatkan kepercayaan diri untuk melanjutkan siara-siara kehidupan kami, untuk kembali ada dalam kelanjutan hidup rumah tangga keluarga, untuk kembali ada dalam kelanjutan usaha dan pekerjaan. Karena kami sudah tahu bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripadanya lah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali dalam hidup kami di minggu yang baru. Jauhkan dari kami berbagai macam tantangan persoalan yang melebihi kekuatan dan kemampuan iman kami. Tapi kalau kami harus hadapi, beri jalan keluar bagi kami, supaya kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu setia menolong kami. Terima kasih Bapa, hari ini ketika kami ada dalam rumah-Mu, kami datang menyerahkan kekasih-kekasih kami, orang-orang tua kami, anak-anak kami, yang sampai dengan pagi ini mereka ada di tempat pembaringan, entahkah di pondok rumah mereka masing-masing, atau ada yang sebagian di antara mereka saat ini ada di rumah-rumah sakit. Di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka derita,
Kami mohon jamahan tangan kasih-Mu, uluran tangan kasih-Mu untuk memberkati setiap tindakan medis, setiap obat penawar yang dipakai, supaya melalui tindakan medis, obat-obatan, nasihat dari para dokter, ketika saudara-saudara kami melakukannya, kesembuhan, kepulihan mereka alami dan mereka rasakan. Kami berdoa juga bagi mereka yang setiap waktu hidup dalam tantangan pergumulan iman, karena itu tidak sempat ada dalam persekutuan beribadah kami. Hadirlah di tengah-tengah persoalan mereka, Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam tantangan fisik, karena telah lanjut usia, karena ada dalam tantangan fisik yang karenanya tidak membuat mereka bisa datang sampai ke rumah-Mu. Hibur mereka, beri kekuatan, beri sukacita bagi mereka. Hari ini juga dalam rumah-Mu, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sepanjang tanggal 26 Januari sampai dengan pagi ini 1 Februari mengalami suasana sukacita dan bahagia. Kami berdoa mengucap syukur bersama dengan 4 pasangan rumah tangga keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur bersama dengan 70 orang anak-anak Tuhan yang Tuhan perkenankan mereka merayakan ulang tahun kelahiran mereka. Hadirlah dalam setiap rumah tangga keluarga, hadirlah dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini, supaya suasana sukacita dan bahagia yang mereka alami, rasa syukur dan terima kasih mereka naikkan kepadamu. Karena jaminan umur panjang, masa depan dan kebahagiaan itu ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan persekutuan kami di Maranatha Oebofu ini. Kami yang tersebar di 27 rayon dengan tingkat kehidupan kami masing-masing, rumah tangga, usaha, dan pekerjaan kami. Hari ini ketika kami ada dalam rumah-Mu, kami mohon lawatan Tuhan untuk selalu hadir dalam rumah tangga keluarga kami, untuk selalu bersama-sama dengan kami ketika kami berusaha dan bekerja. Karena ketika kami berjalan dan bersama-sama dengan Tuhan, tiada satu pun yang mustahil. Segala sesuatu kami akan alami sebagai bentuk campur tangan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan juga pendidikan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan persekutuan ibadah kami hari ini dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah ibadah kami Bapa. Semua yang telah memberi diri agar terselenggaranya ibadah hari ini, Tuhan berkati. Kini kami akan kembali, karena hari yang baru, minggu yang baru telah Tuhan sediakan bagi kami. Pulanglah bersama-sama dengan kami Bapa, agar dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam pendidikan dan masa depan anak-anak kami dapat mengalaminya sebagai bentuk rancangan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, dengar dan sambut kami, karena di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat hari ini. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu ini. Hari ini, Pendeta Yusuf Nakmova melayani ibadah pertama dan kedua.
Pendeta Vivi Siarbalho melayani ibadah ketiga dan keempat. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 8 Februari adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, Rayon 2, 15, dan 27. Ibadah kedua, Rayon 9, 12, dan 13. Ibadah ketiga, Rayon 5, 7, dan 16. Ibadah keempat, Rayon 1, 17, dan 19. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 8 Februari adalah ibadah pertama, paduan suara Oikonomia dan vokal grup Kaum Bapa Rayon 7. Ibadah kedua, paduan suara Getsemani dan vokal grup Kaum Bapa Rayon 2. Ibadah ketiga, Alleluia Choir dan vokal grup Elevate. Ibadah keempat, paduan suara Solideo Gloria dan vokal grup SOG. Badan Pendidikan membuka pendaftaran bagi jemaat yang ingin mengikuti katekisasi umum. Selain itu, kami mengundang pasangan yang merencanakan pernikahan untuk mendaftarkan diri dalam katekisasi pranikah sebagai salah satu syarat pelaksanaan pernikahan. Pendaftaran dibuka hingga Minggu keempat bulan Februari. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Badan Pendidikan membuka lowongan penerimaan guru di TK Maranatha Oi Bufu. Persyaratan dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Pembukaan pelayanan PAR di setiap pos pelayanan dilaksanakan hari ini, Minggu 1 Februari 2026. Mohon bantuan Bapak, Ibu, atau orang tua untuk mengingatkan anak-anak agar dapat hadir di pos masing-masing. Berikut adalah pembagian panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2026. Hari Raya Nataru, Rayon 1 hingga 7. Hari Raya Bulan Budaya, Rayon 8 hingga 14. Hari Raya Paskah, Rayon 15 hingga 21. Hari Raya Bulan Keluarga, Rayon 22 hingga 27. Telah berpindah domisili dan jemaat, keluarga Bapak Devrianus Meruh di Rayon 25 ke Jemaat Gemit Betania Tulun, Kelasis, Kupang Tengah. Berikut adalah pembagian pendeta pendamping di Rayon untuk periode semester 1 tahun 2026. Pendeta Vivi Siarbalho, Rayon 1 hingga 7. Pendeta Soleman Uliloni, Rayon 8 hingga 14. Pendeta Flora Welfart Manave, Rayon 15 hingga 21. Pendeta Yusuf Nakmova, Rayon 22 hingga 27. Dibuka penerimaan kafik sebanyak 2 orang, persyaratan dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Pemerintah Kota Kupang menyelenggarakan nikah massal untuk 50 pasangan Kristen Protestan dan 50 pasangan Katolik. Bagi jemaat yang ingin mengikuti nikah massal, dapat mengambil persyaratan di Sekretariat Gereja pada jam kerja. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 25 Januari mencapai total 1.917 jemaat, terdiri dari 705 jemaat laki-laki dan 1.212 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa 8 sisir pisang dari satu keluarga di Rayon 8, 1 kantong mangga dari satu keluarga di Rayon 19, 1 ikat jagung dari Bapak Michael Takaeb di Rayon 5, 1 lembar selimut motif timur dan uang tunai 1 juta rupiah dari keluarga Soleh di Rayon 25. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 24 hingga 30 Januari mencatat saldo awal penerimaan Rp54.299.400, pengeluaran Rp4.300.000, saldo akhir Rp49.999.400, penerimaan untuk pembangunan Rp4.630.800, saldo akhir pembangunan Rp109.586.377. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, kita telah ada di penghujung ibadah kita ini. Karena itu untuk amanat pengutusan dan berkatnya, mari saya jemput jemaat berdiri. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diteguhkan dalam iman, kita diutus untuk percaya dan berharap kepada Allah di tengah tekanan jiwa dan berbagai pergumulan hidup.
Sebab di dalam Allah ada penghiburan, ada pertolongan bagi setiap jiwa yang tertekan dan letih. Dengan iman kepada Allah kita melangkah dengan keyakinan bahwa cepat atau lambat Tuhan akan menyatakan pemulihannya. Karena itu hiduplah tanpa putus asa. Jalanilah setiap pergumulan dengan iman yang teguh, dan jadilah saksi pengharapan Allah dimanapun kita berada. Dalam keyakinan iman seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi, saat ini pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah olehmu berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara. Ia akan mencurahkan kepadamu berkat yang melimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu, mulai dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam, silahkan duduk untuk mengambil saat teduh.